Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rana Ardila Rahma. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi deret hingga sekaligus review sebuah jurnal terkait transformasi Laplace. Harapannya, paparan ini dapat membantu kita memahami keterkaitan konsep deret hingga dengan teknik transformasi Laplace yang sering dipakai untuk menyelesaikan persoalan diferensial dalam kalkulus maupun aplikasi rekayasa. Mari kita mulai penjelasan secara bertahap, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Alsarisma Rahmawati dengan NPM 24015 dan rekan saya dengan NPM 24011. Saya Eva Nur Cahyani dengan NPM 24016. Saya Muhammad Aditya Pratama Anugrah Sopandi dengan nomor NPM 24026. Saya Muhammad Ridwan Fajar dengan NPM 24032. Oke, baik. Lanjut ke materi pertama, itu ada deret hingga. Definisi deret hingga adalah jumlah dari barisan bilangan yang jumlah sukunya itu tak terbatas. Ditulis dalam bentuk seperti ini, yang artinya jumlah dari 1/2 pangkat N dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Terus di mana AN ini adalah suku ke N. Tanda infinity menunjukkan bahwa penjumlahan itu dilakukan hingga tak hingga. Terus jenis-jenis deret hingga itu ada 2. Yang pertama ada deret convergent. Jumlahnya itu mendekati suatu nilai tertentu. Contohnya itu seperti ini. Untuk deret divergent itu jumlahnya tidak mendekati nilai tertentu atau bisa tak hingga. Untuk contohnya seperti ini. Lalu contoh deret tak hingga itu ada 2. Yang pertama ada deret geometri tak hingga. Deret ini seperti ini, konvergen jika R kurang dari 1 dan jumlahnya itu A/1 min R. Divergen jika R lebih dari 1. Terus untuk deret P, deret pangkat inverse itu deret ini konvergen jika P lebih dari 1. Untuk ininya seperti ini, dan divergen jika P kurang lebih dari 1. Untuk pentingnya deret hingga itu ada 3. Yang pertama, di kalkulus. Untuk itu misalkan mendefinisikan fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma dalam bentuk deret Taylor atau Maclaurin. Untuk yang kedua itu ada fisika dan rekayasa. Itu biasanya untuk menghitung limit, menganalisis sistem dinamis. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada komputasi numerik. Dan masih banyak lagi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu deret aritmatika. Definisi deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan di mana setiap suku berbeda dengan suku sebelumnya sebesar bilangan tetap yang disebut beda atau dalam kurung B. Contoh baris aritmatika yaitu seperti berikut ini: 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya ini. Jadi jika suku-suku tersebut dijumlahkan, maka disebut deret aritmatika. Untuk rumus deret aritmatika sendiri yaitu seperti pada gambar di sini. Keterangannya A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku, UN sama dengan suku ke N, SN sama dengan jumlah N suku pertama atau deret. Untuk rumusnya, rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N 1.b. Rumus jumlah N suku pertama contohnya pada gambar tersebut. Untuk contoh soal deret aritmatika ada 2 yang kita buat, yaitu yang pertama, sebuah deret aritmatika memiliki suku pertama A sama dengan 4 dan beda B sama dengan 3. Hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu gunakan rumus seperti pada gambar di sini. Contohnya ini masukkan nilai kayak gini, jawabannya jumlah 10 suku pertama adalah 175. Untuk contoh soal nomor 2 tersebut yaitu diketahui deret aritmatika 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah titik-titik hingga 12 suku, hitung jumlah seluruh suku. Itu contoh soalnya ya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti pada gambar di sini. Diketahui A sama dengan 7, B sama dengan 3, N sama dengan 12 dan hitung dulu suku ke-12, gunakan rumus yang pada digambar di sini. Jawabannya jumlah 12 suku pertama adalah 282.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Baik, di sini saya Eva akan menjelaskan dari deret geometri. Definisinya yaitu barisan geometri adalah pola yang memiliki rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, contoh barisan geometri adalah 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Barisan dan deret geometri adalah suatu barisan yang memiliki perbandingan rasio antar dua buah suku terdekat berturut-turut selalu tetap. Secara umum, yaitu rasio pada barisan geometri biasa itu disimbolkan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur, yaitu A, AR kuadrat, AR, dan seterusnya. Dan selanjutnya, ini kita ada rumus rasio, yaitu R, bisa disebutnya R, pada barisan dan deret geometri. Rasio adalah nilai pengali pada barisan dan deret. Rumus untuk mencari rasio pada barisan geometri dan deret geometri adalah seperti infografis berikut. Nah, untuk contoh rumusnya seperti itu. Dan selanjutnya ada rumus suku ke N pada barisan dan deret geometri. Nah, UN adalah suku ke N pada barisan dan deret. Untuk mencari UN pada barisan geometri dan deret, kamu bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu UN sama dengan AR dikali R di N dikurang 1. Dan selanjutnya ada contoh soal untuk deret geometri, yaitu tentukan suku pertama dan suku ke-8-nya dari barisan geometri berikut ini 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui A-nya itu 2, A-nya itu 2. R-nya itu adalah rasio itu. Rasionya itu bisa 6/2. 6/2. Nah, 6/2 itu hasilnya adalah 3. Dan kita ini disuruh cari suku ke-8-nya. Nah, N-nya itu berarti 8. Dan setelah itu untuk mencarinya kita menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R N dikurang 1. Yaitu U-nya tadi 8. Sama dengan 2 dikali 3, 8 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. 7-nya itu hasil dari 8 dikurang 1. Nah, sama dengan 2. 2 itu berarti dikali 2187, hasilnya 4374, yaitu suku dari ke-8-nya adalah 4374. Dan selanjutnya kita tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 1, tambah 3, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah, dan seterusnya. Dengan penyelesaiannya yaitu A-nya 1, R-nya itu 2. Menggunakan rumus SN. Nah, rumus SN-nya itu ada A, RN dikurang 1 per R dikurang 1. Sama dengan tadi yang kita cari itu S, jumlah sukunya itu 7. Jadi S7 sama dengan 1, 2, 7 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Yaitu S7 sama dengan 128 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 127. Jadi jumlah 7 suku pertamanya yaitu adalah 127. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dista Amelie. Oke, terima kasih. Jadi yang akan saya jelaskan ini mengenai deret bergantian. Pertama, kita bahas dulu apa itu deret bergantian. Nah, jadi deret ganti tanda adalah salah satu bentuk deret hingga di mana suku-sukunya berganti tanda secara selang-seling antara positif dan negatif, atau sebaliknya, negatif ke positif. Nih, kita lihat secara umum rumusnya itu seperti ini. Sigma N sama dengan 1 menuju hingga minus 1 pangkat N min 1 AN. Di mana tanda negatif dan positif bergantian karena ada faktor
minus 1 pangkat N plus 1. Misalnya nih, bentuk secara umum deret ini adalah A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya. Nah, supaya deret ganti tanda ini konvergen atau jumlah totalnya menuju angka tertentu, maka harus memenuhi dua syarat. Jadi ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nilai suku berikutnya lebih kecil atau sama dengan sebelumnya dan tetap positif. Ini disebut monoton tak naik. Syarat yang kedua adalah limit dari AN saat N menuju tak hingga harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari deret bergantian. Contoh soalnya ini, sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat sekian tertera dalam soal. Nah, ini merupakan deret ganti tanda. Rumus ke N-nya AN sama dengan N plus 3 per N plus 1. Deret akan konvergen bila memenuhi dua syarat tadi yang sudah kita bahas. Nah, kita cek syarat pertama, apakah deret ini monoton tak naik atau tidak. Kita cek, ternyata setelah dihitung-hitung hasilnya seperti ini. Monoton tak naik. Nah, ini AN plus 1 per AN kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya kita cek untuk syarat yang kedua. Lihat di bawah yang apakah memenuhi untuk syarat kedua dan ternyata juga terpenuhi untuk syarat kedua ini. Jadi, dua syarat kriteria Leibniz ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa deret ini konvergen. Ini juga ada contoh soal yang selanjutnya. Kita disuruh menentukan apakah deret ini konvergen atau tidak. Penyelesaiannya kurang lebih sama seperti yang tadi. Kita tentukan cek satu-satu dari kedua syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini juga hasilnya sama bahwa kedua syaratnya ini memenuhi, jadi deret berganti konvergen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu review jurnal. Poin A ada judul yaitu transformasi Laplace untuk menyelesaikan generalisasi integral Fresnel. Dan poin B penulis yaitu Asmawati Wanaziza, Mariatul Kiftiah, Franciscus Fran. Untuk poin C yaitu tahun terbit 2022. Dan poin D yaitu nama jurnal, yaitu Buletin Ilmiah MedStat dan terapannya atau BIMaster. Untuk poin E, link jurnal bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Tujuan dari jurnal tersebut untuk mencari penyelesaian dari generalisasi integral Fresnel menggunakan pendekatan transformasi Laplace. Integral Fresnel adalah integral yang muncul dalam teori difraksi optik yang dikemukakan oleh fisikawan Augustin Jean Fresnel pada tahun 1788 sampai dengan 1827. Namun tidak dapat diselesaikan secara analitik karena tidak memiliki anti turunan. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian menggunakan pendekatan matematis dengan langkah-langkah berikut. Untuk poin A yaitu definisi generalisasi integral Fresnel. Untuk poin pertama itu C sub n dari x sama dengan integral dari 0 sampai x dari kosinus t pangkat n dt. Untuk poin keduanya S sub n dari x sama dengan integral dari 0 sampai x dari sinus t pangkat n dt. Dengan n lebih besar dari 0. Untuk poin B yaitu pendekatan transformasi Laplace. Untuk poin pertama yaitu memisalkan fungsi
f dari x sama dengan integral dari 0 sampai x dari kosinus t pangkat n dt. Dan g dari x sama dengan integral dari 0 sampai x dari sinus t pangkat n dt. Untuk poin kedua yaitu mentransformasikan ke dalam bentuk transformasi Laplace. Untuk poin ketiga yaitu menggunakan sifat-sifat fungsi gamma dan beta untuk penyederhanaan. Untuk poin keempat yaitu menerapkan inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan solusi. Untuk selanjutnya yaitu poin C, yaitu penggunaan konsep matematika. Untuk poin pertama yaitu fungsi gamma. Gamma dari Z sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari T pangkat Z dikurang 1 dikali E pangkat dikurang T dt. Untuk poin keduanya yaitu fungsi beta. Beta dari P dan Q sama dengan integral dari 0 sampai 1 dari T pangkat P dikurang 1 dikali 1 dikurang T pangkat Q dikurang 1 dt. Sifat-sifat transformasi Laplace dan inverse-nya. Next. Untuk selanjutnya yaitu hasil. Penelitian berhasil memperoleh rumus penyelesaian untuk generalisasi integral Fresnel. Untuk poin A yaitu integral kosinus. Integral dari 0 sampai x dari kosinus t pangkat n dt sama dengan 1 per n dikali x pangkat 1 dikurang 1 per n dikali gamma dari 1 per 2 n dikali kosinus pi per 4 n. Untuk poin ke B yaitu integral sinus. Integral dari 0 sampai x dari sinus t pangkat n dt sama dengan 1 per n dikali x pangkat 1 dikurang 1 per n dibagi gamma. Dari 1 per n dikali gamma dari 1 per 2 n dikali sinus pi per 4 n. Dengan syarat lebih besar dari 0. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh aplikasi. Jurnal menyajikan 3 contoh konkret penerapan rumus yang telah diturunkan. Untuk contoh pertamanya, integral dari 0 sampai x dari kosinus t pangkat n dt dengan n sama dengan 4. Untuk contoh keduanya yaitu integral dari 0 sampai x dari sinus t pangkat n dt dengan n sama dengan 3. Yang terakhir yaitu contoh ketiga, integral dari 0 sampai x dari sinus t pangkat n dt dengan n sama dengan 5. Oke, selanjutnya ada kontribusi dan signifikansi. Yang pertama itu kontribusi teoritis. Itu memberikan solusi analitik untuk generalisasi integral Fresnel yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan secara numerik. Terus yang kedua adalah metodologi baru. Itu tuh menunjukkan efektivitas transformasi Laplace dalam menyelesaikan integral kompleks. Dan yang terakhir ada aplikasi praktis. Hasil ini tuh dapat digunakan dalam berbagai bidang yang melibatkan teori difraksi dan juga optik. Nah, untuk kelebihan jurnalnya, yang pertama ada inovasi metode penyelesaian. Penelitian ini menawarkan metode baru untuk menyelesaikan generalisasi integral Fresnel menggunakan transformasi Laplace yang belum banyak dijumpai dalam literatur terkait. Untuk yang kedua itu kelebihannya ada struktur teoritis yang kuat. Jurnal ini tuh menyajikan teori dasar yang mendalam dan rapi terkait fungsi gamma, fungsi beta, dan transformasi Laplace. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh sebelum masuk ke tahap penyelesaian masalah. Dan kelebihan yang ketiga itu ada penyajian langkah penyelesaian yang sistematis. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan transformasi Laplace dituliskan secara terperinci mulai dari pemisahan fungsi, penggunaan sifat-sifat fungsi khusus hingga penerapan inverse transformasi. Dan kelebihan yang terakhir itu ada
relevansi akademik tinggi. Integral Fresnel memiliki banyak penerapan dalam fisika, khususnya dalam teori difraksi, sehingga pendekatan matematis terhadap penyelesaiannya memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan metode numerik dan juga teoritis. Untuk kekurangan jurnalnya tentu ada, dan ada 4. Yang pertama itu ada minimnya pembahasan aplikasi praktis. Jurnal ini tuh lebih banyak fokus pada pengembangan teorinya dan penyelesaian matematis, namun tidak menguraikan contoh aplikatif dalam dunia nyata, misalnya dalam bidang optik ataupun teknik. Dan yang kedua itu kekurangannya ada tidak dilengkapi evaluasi akurasi. Meskipun transformasi Laplace berhasil menyelesaikan integral secara teoritis, jurnal ini tuh nggak bahas komparasi hasil dengan metode numerik lainnya, misalnya tuh kayak metode trapesium, metode modifikasi, Dirac-Tyler, dan hipergeometri. Dan yang ketiga kekurangannya itu ada kurangnya ilustrasi visual proses. Visualisasi hanya disediakan untuk kurva Fresnel klasik, namun tidak ada grafik yang menggambarkan hasil dari generalisasi integral atau proses transformasi Laplace. Dan kekurangan yang terakhir itu ada asumsi pengetahuan awal yang terlalu tinggi. Tulisan ini tuh cenderung teknis dan kurang ramah untuk pembaca yang belum menguasai teori integral, transformasi, atau fungsi-fungsi khusus seperti gamma dan beta. Jadi terkesan menyulitkan pembaca pemula karena isi dari jurnal tersebut cenderung terlihat lebih berat dan sulit. Oke. Saran bagi peneliti dan peneliti selanjutnya. Dalam jurnal ini bagi peneliti itu ada sarannya. Yang pertama, tambahkan contoh numerik dengan membandingkan hasil metode transformasi Laplace terhadap metode lain untuk menunjukkan keunggulan atau keterbatasannya. Yang kedua, ada berikan interpretasi visual atau grafik hasil penyelesaian generalisasi integral yang diperoleh untuk memperkaya pemahaman pembaca dan memperjelas makna matematisnya. Yang ketiga, ada bahas kemungkinan kesalahan numerik atau ketelitian hasil jika digunakan dalam komputasi nyata, seperti simulasi difraksi gelombang. Dan yang terakhir, itu ada gunakan bahasa yang lebih interaktif dan naratif untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, termasuk mahasiswa atau peneliti lintas disiplin. Seperti yang dibilang tadi, jurnal ini tuh sulit untuk dipahami secara teknisnya. Oke, untuk saran bagi peneliti selanjutnya itu yang pertama adalah lakukan analisis komputasi numerik untuk membandingkan hasil transformasi Laplace dengan hasil dari metode numerik standar. Yang kedua, kembangkan penelitian dengan menggabungkan metode transformasi Laplace dan Fourier untuk menyelesaikan bentuk integral yang lebih kompleks atau berdimensi lebih tinggi. Yang ketiga, itu ada terapkan pendekatan ini pada model-model fisika atau teknik konkret seperti simulasi pembelokan cahaya, pemrosesan sinyal, atau difraksi dalam optik kuantum. Dan yang terakhir itu, saran bagi peneliti selanjutnya itu adalah buatlah algoritma atau perangkat lunak yang berbasis pendekatan ini. Jadi dapat diintegrasikan dalam aplikasi numerik ataupun edukatif. Untuk daftar pustakanya kami mengambil dari sumber ini. Oke, baik. Tak terasa udah sampai penghujung penjelasan dari kami. Untuk demikian pemaparan dari kami mengenai Dereta hingga penjelasan beserta ulasan jurnal transformasi Laplace. Semoga materi ini menambah wawasan dan menjadi bekal saat menghadapi analisis matematis yang lebih kompleks. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.